Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu, guru madrasah dan guru mata pelajaran lainnya. Ya, siang hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang proses pelaksanaan program PPG dalam jabatan 2022. Kalau tayangan yang minggu lalu, ya, video sebelumnya itu tutorial cara penggunaan aplikasi Space Kemenag dan juga cara pendalaman materinya, modul apa saja, gambarannya seperti itu. Sekarang kita tetap masih menggunakan layanan Space, ya. Hanya saja yang kita buka yaitu tentang login PRPL, ya. Kalau kemarin yang kita bahas tentang ini, ya, tentang modul pendalaman materi. Selanjutnya yang kita bahas adalah yang ini, RPL. Apa itu RPL? RPL adalah rekognisi pengalaman lampau. Jadi semua pengalaman-pengalaman yang mengajar kita itu didokumentasikan dan dilaporkan ke LPTK, ya, atau ke panitia pelaksana PPG. Berupa apa? Nah, nanti di sini ada bentuk-bentuknya. Di dalam RPL ini setiap tahun berbeda-beda. Ada yang RPL dilaksanakan setelah proses pendalaman materi. Namun pada PPG tahun ini kebetulan RPL ini dibarengi dengan pendalaman materi. Makanya kita juga sedikit repot, kewalahan, ya, karena harus mengerjakan tugas juga, harus mengerjakan RPL juga. Apa sih isi RPL? Ya, kita akan lihat sama-sama. Yang pertama kita klik ya RPL-nya. Nah, nanti akan muncul 5 item, ya. Isi daripada RPL itu ada 5 item. Yang pertama adalah pengalaman pembelajaran, yang kedua penyusunan perangkat pembelajaran, yang ketiga pengembangan kompetensi profesional, yang keempat pengelolaan administrasi pembelajaran, yang kelima adalah inovasi pembelajaran. Nah, kelima-limanya ini harus kita isi, ya, cuman harus bertahap, step by step. Jadi dari tahap awal jangan ngacak, ya, jangan diacak. Jadi dari tahap pertama sampai yang kelima. Yang pertama adalah pengalaman pembelajaran. Nah, di sini nanti semua berkas kita itu kita upload, ya, kita upload selama 6 tahun terakhir, ya. Kebetulan saya upload dari tahun 2016 sampai tahun 2021, ya. Di sini isinya apa? Pengalaman pelajaran adalah isinya SK. SK kita mengajar, ya. Baik SK dari kepala sekolah ataupun SK dari yayasan, ya. Nah, di SK-nya situ sudah jelas, ya, ada kita, ada nama kita yang di SK-kan, dan juga ada pembagian tugasnya. Kita kebagian ngajar apa, ya. Kalau biasanya Bapak Ibu di yayasannya meng-SK-kan 1 tahun 1 SK, nah di sini di space ini itu mintanya 2, ya. Jadi semester genap dan semester ganjil. Jadi saran saya kalau memang di sekolah Ibu Bapak cuma 1 kali, ya upload 2 kali. Meskipun berkasnya sama, nggak apa-apa, hanya tulis aja keterangannya, filenya semester pertama dan semester kedua. Padahal isinya itu juga SK-nya, nggak apa-apa, ya. Karena kebanyakan di sekolah-sekolah menggunakan hanya SK 1 tahun, bukan SK 1 semester. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah isinya SK, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu kumpulkan SK selama 6 tahun terakhir, ya. Kalau saya kebetulan dari 2016 sampai 2021. Jadi upload semuanya menggunakan PDF, ya. Bagi yang punya di-scan dulu, kalau enggak kita convert aja ke PDF seperti itu. Baru kita upload. Yang kedua adalah proses penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, ini yang biasa kita siapkan. Kalau mau akreditasi kan biasa semua perangkat pembelajaran disiapkan. Nah, ini pun sama, hanya saja berbentuk digital.
Kalau akreditasi kita kan kita print ya, berbentuk dokumentasinya, dokumennya, berkasnya ada. Tapi kalau di sini hanya berbentuk digital atau file-filenya saja. File apa? Yang pertama ada Prota, Prosem, ya, KIKD, bahan ajar, RPP, silabus. Nah, semua perangkat pembelajaran tinggal diupload. Nah, contoh uploadnya, Ibu Bapak bisa bikin Google Drive ya. Kalau kita ngupload satu-satu, itu kita repot. Mendingan kita bikin Google Drive, dibikin satu folder dalam Google Drive. Nah, linknya, link folder di Google Drive itu bisa kita publish. Artinya orang bisa melihat. Linknya kita kopikan ke sini, ya. Kopikan ke, kita bikin lembar kosong, kita bikin tulisan, tulisan ini isinya kumpulan peradministrasi pembelajaran. Siapa orangnya? Nah, kita kopikan linknya di sini, baru kita upload di perangkat ini. Nanti panitia tinggal melihat atau mendownload file-file yang telah kita upload di sini, ya, berbasis Google Drive. Itu untuk meringankan daripada penguploadan kita, seperti itu. Selanjutnya isinya yang ketiga yaitu tentang pengembangan kompetensi profesional. Nah, ini isinya apa? Isinya adalah bukan SK, sertifikat. Sertifikat yang pernah kita ikuti ya. Kita bersyukur karena sekarang masih online ya, masih daring, jadi kita lebih gampang mengumpulkan sertifikat webinar ya. Makanya banyak sekali sertifikat webinar. Tapi kalau kita offline itu belum tentu ya Ibu Bapak mengikuti sertifikat ataupun seminar-seminar. Karena sekarang seminarnya webinar pasti banyak yang mengikuti. Itu pun sama, sertifikat pun sama, kita kumpulkan menjadi satu ya. Bentuknya PDF, tinggal kita masukkan link Google Drive-nya ya, dikasih izin buat orang lain bisa melihat, dipublish. Nah, habis itu kita linknya kita taruh di sini agar panitia mudah untuk melihat sertifikat-sertifikat yang kita kumpulkan. Itu biasanya nih bocorannya ya, yang ditetapkan oleh panitia adalah satu semester minimal 5 sertifikat ya. Satu semester minimal 5 sertifikat. Kalau 2 semester atau 1 tahun berarti 10 sertifikat. Kalau 5 tahun terakhir ya, atau 6 tahun terakhir tinggal kita kalikan saja ya. 10 dikali 6 berarti 60 lembar sertifikat. Itu normalnya Ibu Bapak. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau memang kita tidak pernah mengikuti ataupun pernah sekali nggak apa-apa, seadanya saja. Saya selalu dihimbau oleh panitia jangan pernah mengada-ngada ya untuk pengadaan sertifikat, seadanya saja. Adanya satu, upload satu. Adanya dua, upload dua. Syukur-syukur ada sesuai dengan ketentuan panitia penyelenggara 60 sertifikat. Maka dari itu, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan jadwal untuk mengikuti PPG, dari sekarang silakan Ibu Bapak kumpulkan sertifikat apa saja. Setelah itu Ibu scan dan siapkan di Google Drive. Biar nanti dari Google Drive kita tinggal copy linknya dan kita bisa upload seluruh sertifikat kita. Oke. Selanjutnya adalah yang keempat tentang pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, ini apa aja isinya? Isinya bisa kita lihat di sini ya. Tentang administrasi pembelajaran, tentang administrasi nilai, tentang administrasi peserta didik, tentang administrasi ekstrakurikuler seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lihat? Apa yang kita bisa upload? Nah, sama. Ini contohnya biasa dikasih oleh panitia formatnya. Nah, formatnya seperti ini. Kita harus ada SK-nya dulu ya, dari SK Yayasan atau Kepala Madrasah. Nah, ini format dari kampusnya, dari penyelenggaranya seperti ini ya. Jadi ada administrasi pembelajaran, ada administrasi nilai, administrasi peserta didik, ada ekstrakurikuler. Nah, administrasi pembelajaran isinya sama yang tadi nomor 2 nih, tentang perangkat pembelajaran. Semuanya dimasukin ke situ. Ya, RPP-nya pun sama, semuanya dimasukin ke situ. Kalau administrasi nilai, nah ini biasanya
tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai siswa ya, baik nilai spiritual, nilai sikap ya, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, semua nilai yang ada di sini. Kalau ibu bapak punya nilai-nilai yang nilai mentah, nilai jadi yang buat nilai rapot, nggak apa-apa, masukin aja Excel. Jadi untuk masalah format nilai itu sepenuhnya diserahkan oleh panitia bebas ya, bebas mau formatnya kayak gimana pun silakan Bapak Ibu gunakan karena tidak ada patokan format dari penyusunan administrasi nilai ini. Jadi bebas, yang penting ada penilaian di dalamnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah administrasi peserta didik. Nah, kalau peserta didik ini kaitannya dengan siswa, jumlah siswa dari tahun 2016, 2017, 18, 19 dan seterusnya. Seluruhnya ditulis. Kalau ibu bapak sebagai operator juga lebih gampang, lebih mudah. Kenapa? Tinggal kita tarik datanya dari EMIS ya, seperti atau Dapodik. Tinggal kita cari, kita lihat tahunnya, tinggal kita upload. Berbentuk Microsoft Excel juga bisa, nggak apa-apa ya. Jadi ada data siswa setiap tahun kita punya data siswa, data mutasi siswa, data masuk, formulir pendaftaran siswa baru juga nggak bisa dimasukin ya. Biasanya kalau kita pendaftaran menggunakan online Google Form itu biasanya kan ada rekapitulasi pendaftarannya, nggak apa-apa, itu bisa dimasukin buat pendaftaran baru ya, seperti itu. Buku induk, buku kleper juga nggak apa-apa. Kalau ada yang berbentuk digital, dimasukin sebagai administrasi peserta didik seperti itu. Yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini kita punya format buat formatnya pun bebas ya, dibebaskan oleh panitia, terserah mau formatnya kayak gimana pun. Yang penting mewakili daripada kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, misalkan ada daftar ekstrakurikuler Marawis, nah, ataupun basket, ataupun klub sepak bola. Nah, itu ada daftar namanya aja, daftar jadwal kegiatan kapan aja, ataupun ada lomba apa, ada penghargaannya atau pernah lomba, menang lomba. Nah, itu dicantumkan di situ. Itulah jenis-jenis daripada administrasi ekstrakurikuler. Nah, ini dibuat 6 tahun juga, sama dari tahun 16 sampai tahun 2021. Nah, itu dibuat semuanya ya. Lagi-lagi lebih memudahkan, tinggal kita masukkan link Google Drive-nya. Kalau langsung filenya itu cukup sulit, besar, karena nggak mungkin ya, misalkan ini administrasi pembelajaran, RPP kita masukkan di sini, RPP banyak banget, ya kan? Belum prota, belum promos, belum silabus, belum penilaian dan sebagainya. Maka dari itu, untuk memudahkan atau meringankan file yang kita upload, mendingan atau lebih baik menggunakan link Google Drive seperti itu. Makanya Ibu Bapak tolong pelajari dulu Google Drive-nya ya, seperti itu. Oke, itulah penjelasan dari 1 sampai 4. Yang terakhir adalah inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini isinya apa? Isinya kita bisa lihat. Nah, sama. Ini pun harus di SK-kan oleh yayasan atau kepala sekolah. Ya, seperti itu. Nah, ini inovasi pembelajaran. Isinya ada modul, ada pedoman praktikum, ada laporan PTK, ada video pembelajaran. Kalau modul ini biasanya kita seperti LKS ya, kita buat ringkasan materi-materi yang kita akan ajarkan. Bikin sendiri, jangan beli ya, bikin sendiri. Habis modulnya tinggal kita masukin ke dalam Google Drive kita dan linknya kita kopikan ke sini. Pedoman praktikum. Nah, contoh praktikum, misalkan kita guru fikih. Silakan Ibu Bapak bikin video tentang tata cara wudhu ya. Ibu Bapak bisa sebagai orangnya langsung mempraktekkan, ataupun Bapak bisa menyediakan sebuah video yang misalkan cemen tentang praktikum wudhu ataupun tata cara sholat, nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu masukin ke dalam Google Drive juga. LPTK. Nah, LPTK ini adalah penelitian tindakan kelas. Nah, ini yang lebih berat. Kita bikin PTK dulu ya, penelitian tindakan kelas. Nah, contohnya nanti Ibu Bapak bisa cari di internet ya, banyak sekali contoh-contoh PTK, penelitian tindakan kelas. Kalau sudah jadi tinggal filenya masukkan Google Drive, tinggal linknya copy ke sini. Video pembelajaran pun sama ya, video pembelajaran Bapak membuat sebuah video pembelajaran. Bukan Bapak lagi praktek ngajar, bukan. Tapi video pembelajaran ini video yang Bapak akan sampaikan ketika Bapak akan ngajar. Jadi video tentang materi ajar kita, seperti itu. Bukan kita lagi ngajar, kita videoin, bukan.
Ya, beda lagi tuh mah. Kalau video pembelajaran adalah video yang kita jadikan sumber belajar kita, materi belajar kita, seperti itu. Itu sama selama 6 tahun atau 5 tahun ya. Semuanya diisi, saya sarankan menggunakan link Google Drive agar lebih mudah menguploadnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, itulah gambaran pengisian RPL ya yang ditetapkan oleh pihak kampus. Ada 5 item, kelima-limanya harus diisi dan harus sesuai dengan kenyataan ibu bapak di sekolah. Setelah itu baru kita upload ya. Kita ajukan buat penilaian. Nah, saya sudah mengajukan penilaian, makanya ada tulisannya batalkan ajuan penilaian kalau saya mau batalin. Tapi kalau saya nggak mau batalin, ya udah, maka akan ada tulisannya. Anda sudah memajukan penilaian RPL. Untuk merubah data kembali, silakan klik batalkan pengajuan. Karena saya tidak ada yang mau dirubah, ya udah, tinggal saya ajuin aja, tinggal nunggu penilaiannya. Ya, seperti itu. Ini tahap yang kedua, yaitu tentang RPL. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan menyaksikan video ini dapat terbantu, dapat pencerahan ya dari video saya yang saya berikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.